Kau bahas Alkitab orang lain. Negara kita negara Pancasila, bro. Kau ingat baik-baik. Negara kita negara Pancasila. Dan semua agama di Indonesia diakui oleh Pancasila. Ingat kau baik-baik itu. Ingat baik-baik itu. Negara kita negara Pancasila, ya. Lanjutkan, aku mau sholat. Izin. Jadi kau punya beban apa? Kau punya hak apa membahas agama orang lain? Kurang ajarin ya, kalau tengah. Tena baca-baca kan kita. Kenapa gara-gara agama orang lain, Ki? Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang. Bisa open cam, kita di sini diskusi. Oke. Ya. Dari agama apa, Bang? Dari Katolik. Dari Katolik. Oke, ini temanya kitab Spanyol, Sparonyolong, Torah. Yang dimana Torah itu hanya kepunyaan dari Bani Yakub. Bahkan nenek moyangnya Yakub saja tidak ditetapkan untuk mengikuti hukum Torah. Silakan, kenapa bisa ada di Kristen? Sementara Kristen ini dari Bani mana? Orang Kristen ini kan pengikut Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu Yesus. Yesus itu dari Bani mana? Yesus itu dia hidup pada abad pertama. Dari Bani mana dia? Dari suku mana? Dia dari suku Lewi. Aduh, nggak ada pula paku sini. Dia dari Bani Israel bukan? Dia dari Bani Israel. Terus problemnya apa? Problemnya apa? Problemnya apa? Problemnya begini, dia pelaku hukum Taurat. Dia pakai hukum Taurat. Yesus melakukan hukum Taurat. Dia Kristen melakukan. Kristen melakukan. Kristen dia melakukan hukum Taurat, tapi Taurat di hati, bukan Taurat yang hanya abal-abal. Ya. Coba sebutkan satu saja. Sabar dulu. Anda mengatakan Taurat di hati, sebutkan satu hukum Taurat bunyinya yang di hati itu bagaimana? Hormatilah orang tuamu. Itu hukum Taurat kepada Nabi Musa. Nah, itulah yang diimani oleh orang Katolik. Dan Katolik ini muncul pada... Di mana itu hukum Taurat? Hanya kepunyaan Bani Yakub. Kamu Bani Yakub nggak? Kamu silsilah Bani Yakub dari mana? Bunda muncul abad keberapa? Islam muncul abad keberapa? Islam muncul abad keberapa? Saya bertanya, kamu silsilah dari Bani Yakub dari mana? Muncul abad keberapa? Islam muncul abad keberapa? Saya tanya dulu. Jangan tanya Islam muncul abad keberapa. Islam muncul abad 7, tetapi pelaku hukum Taurat juga. Kami bersunat. Bunda dengar. Sekarang kamu jawab. Kamu pelaku hukum Taurat tidak? Bunda dengar. Bunda muncul pada abad ke-7. Islam tuh muncul pada abad ke-7. Katolik sudah ada pada abad pertama. Kristen sudah pada abad pertama. Kenapa kamu muncul pada abad ke-7? Banyak tanyanya. Banyak maunya. Memangnya kamu Tuhan? Memangnya kamu Allah? Muncul abad berapa dulu? Supaya orang jangan cacat teologi berpikir. Jangan cacat berpikir dalam beriman. Supaya jangan terjadi kebencian. Janganlah begitulah. Toleransi. Negara kita negara dalam hati itu di mana? Tunjukkan Torah dalam hati itu di mana tertulis di Bibel. Tunjukkan ke saya. Brother, pertanyaan saya, untuk apa kamu bahas Bibel? Saya tanya kamu. Tunjukkan kepada saya Torah dalam hati yang kau bilang tadi. Kamu punya hak apa? Kamu punya hak bebenang apa? Kamu punya otoritas dari mana? Kamu bisa bahas Bibel? Saya lihat rambutmu keriting, kau banyak cincong kau. Mana datanya? Tunjuk data. Datanya mana? Data. Gak kedengeran suaramu, kamu mute. Jadi jangan kau membawa perpecahan di Indonesia ya. Indonesia negara Pancasila, kamu tahu.
Di mana datanya Torah Torah dalam hati itu di Kau mana punya hak tertulis? apa? Kau punya bebenang apa untuk bahas orang punya Alkitab? Saya tanya kamu. Bukankah di Al-Quranmu mengatakan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku? Kau punya benang apa? Hak apa kau membahas Alkitab orang lain? Hah? Kau punya benang apa? Bisa Saya tanya jawab, kau. Kau punya Bisa benang apa? jawab. Kau bahas Alkitab orang lain. Negara kita negara Pancasila, bro. Kau ingat baik-baik? Negara kita negara Pancasila. Dan semua agama di Indonesia diakui oleh Pancasila. Ingat kau baik-baik itu? Ingat baik-baik itu? Negara kita negara Pancasila. Ya? Lanjutkan, aku mau sholat. Izinkan. Jadi kau punya Izinmu beban nih. apa? Kau punya hak apa membahas agama orang Izinmu, lain? kurang ajarin nanya. Tengok. Tena baca-baca kan tukar. Kenapa kadang-kadang agama orang lain ki? Pong rentua. Kenapa Pace? Kenapa? Ada apa? Pong Utang tahu. banyak. Banyak utang kah atau Kamu apa gitu bahas kok? agama orang lain. Nek kau sudah suci sudah bersih. Kamu juga apa itu suci? Lah. Kedong kau kedong. Tenang. Kabur dia. Kabur. Aduh, baru juga saya mau sunat matanya. Takut dia teman-teman. Seseram apakah aku? Sampai orang yang merasa hebat aja lari kabur gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Halo, assalamualaikum, abang. Bunda. Siap. Tadi itu pas dia marah-marah, angkat baju-baju, saya lihat itu lambang Brimob itu loh. Makanya saya langsung naik. Oh, dia dari aparat, makanya dia merasa punya hak untuk marah. Sayangnya takut sama aku. Lari setelah saya naik, lari dia. Ya, Gurunda. Ya, Gurunda saya di bawah. Siap abangku, siap. Nah, Naik lagi dong. Yang tadi aku suka gaya lo. Naik lagi. Masih ada yang tadi aku suka kayamu. Merasa paten. Kamu kenapa? Kamu datang abad ke-7. Kenapa kamu bahas agamaku? Aku datang abad ke-7 agamaku. Kitab Torah itu datang 1400 sebelum Masehi. Tiba-tiba abad ke-4 agama lu pakai. 1800 tahun setelah Torah diwahyukan kepada kaumnya Nabi Musa, kok tiba-tiba ada di matamu, cokek. Bukan cuman bahas doang, tapi malah mengambil kitabnya orang. Oleh, mantap kali bah. Halo, selamat sore. Sore Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Abang ini mau bertanya, kenapa di Kristen itu ada di kitabnya mereka itu Yang Muslim tahan dulu di bawah ya Bang ya. Tahan di bawah dulu. Kita naikkan dulu saudara-saudara kita yang non-Muslim. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore Bang. Sore. Silakan buka kameranya. Temanya apa? Temanya kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong dari agama Yahudi. Nebeng di agama Anda itu asal mulanya gimana ceritanya? Tapi kitab kau membenarkan kitab sebelum. Yes. Tapi Al-Quran membenarkan kitab sebelum, yaitu Torah Iya dan Injil. betul. Iya, bukan itu yang sedang dibahas. Jadi Yang dibahas mengapa itu bukan itu yang sedang dibahas. Yang dibahas itu kenapa kitabnya Yahudi ada di agama Kristen. Itu loh yang dibahas. Jawabannya apa? Apakah Torah diwahyukan untuk orang Yahudi tidak Kristen? pernah melarang, mengapa kau sakit hati? Bukan masalah Yahudi tak melarang. pernah larang, bukan mengapa juga. kau sakit hati?
Ya udah, kamu ke Jadi gereja sakitnya colok kau di pantat mana? pendeta. Saya nggak ada sakit, Bahlul. Kau colok pantat pendeta sana biar kau waras. Aku nggak tanya tentang aku sakit hati atau apa, enggak. Aku Herman aja. Agama dari barat kok bawa-bawa kitab terjemahan milik orang Yahudi. Itu aja sih. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Semangat sore. Halo. Halo. Oh, kodong. Oi, kodong. Ses saja ke. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Yang muslim harap bersabar dulu di bawah. Kalau tidak tahan untuk tidak naik silakan masak aja dulu. Halo, selamat sore. Non-muslim silakan ajukan permintaan. Bang Suma orang mana? Orang Dubai. Tapi sekarang sudah bermukim di Indonesia. Halo, selamat sore. Selamat sore. Katolik Protestan. Islam, Bang. Mau ceramah? Ingin dengar-dengar saja. Oh, begitu ya. Asli mana, Bang? Dubai, Dubai. Oh, Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Halo, jodohku. Terima kasih. Ayo, teman-teman dan muslim, jangan mau kalah sama saudara kami muslim. Yang muslim aja rebutan naik, masa kalian kalah? Ayo, ayo, ayo. Silakan. Saudara non-muslim, ajukan permintaan. Jangan lu malu. Di sini kita membahas tentang persinggungan dua agama terkait dengan Torah milik orang Yahudi. Kenapa ada di agama kalian? Di mana kitab itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub aja. Kok bisa ada di agama Kristen? Ada apa dengan Kristen ini? Kan begitu. Dan muslimnya kenapa pada kabur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Halo. Sore juga. Sore. Dari agama Katolik Protestan? Saya Bang Kristus. Kau dari Sunni apa Syiah? Kenapa emosi, Bos? Santai aja. Ya, saya tanya kau Sunni apa? Iya, saya Sunni. Anda? Anda Protestan atau Itu Protestan atau Katolik abang ini? Syiah. Kenapa ada Sunni dan Syiah? Coba jelaskan dulu dong. Buka kamera kita diskusi, Bos. Bilang Protestan, kenapa ada Sunni? Kenapa Kalau ada Sunni dan Syiah, kalau Bos? Katolik itu kan menyembah ibunya Yesus juga, Bang. Kalau Protestan memprotes Tanya, itu kenapa ada Sunni dan gitu. Syiah? Pertanyaanmu Kenapa ada tidak Sunni dan Syiah? Kan masuk. Islam juga. Kamu ke gereja Kok colok kenapa pantat tidak pendetamu masuk? supaya Coba. otakmu waras, Bos. Waalaikumsalam. Ada kue. Apa ada cemilan di dapur?
Apa cemilannya apa? Sendal jepit goreng. Taruh aja situ nak. Tunggu dulu. Thank you. Siapa tak ada cemilan tak? Oke teman-teman. Jangan emosian dong. Lain tema, lain dibahas. Aku tanya Anda Protestan atau Katolik untuk memastikan saudara ini bukan Muslim gitu. Halo, selamat sore. Sore juga abangku. Katolik Protestan. Katolik. Boleh buka kamera, silakan. Enggak, aku pengen aja lihat abangku minum air. Buka kamera bang, silakan. Tidak apa-apa kok, silakan. Enggak, belum bisa buka kameraku. Ini sudah bisa. Tuh, udah aku kirim, tinggal diterima. Di mana abang ini? Di Jayapura. Oh, iya. Jadi nggak bisa buka kamera? Enggak bisa bang. Nggak bisa kita diskusi kalau begitu, abangku yang ganteng. Oke lah. Gimana dong? Lain dikali kalau begitu ya, kalau sudah bisa buka kamera ya. Oke abang, terima kasih. Sama-sama abangku. Sehat Ki. Yang Ki lupa makan. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan tapi jangan kesurupan, santai, rileks, tahan emosi, atur napas, gitu. Halo, selamat sore. Ya. Halo. Jaringan saya jelek ya? Halo. Iya. Dari Katolik, Bang. Katolik Protestan. Halo. Protestan. Oh, Protestan. Silakan buka kamera. Iya, Bang. Kita Ya, Bang. juga Oke. buka masker Silakan dulu, buka Bang. kameranya gitu. Kita juga harus buka masker juga dong. Sopan juga dong. Bisa buka masker dong. Oh, nggak Saya bisa. berbicara, Kamera Bang. aja dibuka. Tidak. Buka kameranya, monyet. Orang cuma diajak buka kamera aja banyak kali kau cincongmu. Buka kamera aja kalau kamu itu bisa diskusi, gitu aja kok repot. Halo, selamat sore. Jumpa lagi kita. Wah, abangku hari ini pakai baju merah, menyala betul-betul. Wah, kuning abang sudah Oh, kuning ya? lagi abang. Oh, siap. Sorry. Kenapa abang mata sudah berubah warna itu abang? Warna aja nggak boleh salah ya bang ya, nggak boleh salah kita. Ntar aku tarik napas dulu, grogi aku nih hadapi bang Simon. Ada aja bang ini. Aduh, aku sapa penonton Bang Simon di bawah penonton. Siap. Assalamualaikum penonton, sehat-sehat semua penonton. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika aku bertanya-tanya dengan Bang Suma ke depan ada kata yang salah. Sebelumnya aku sudah minta maaf ya. Karena aku sudah diberikan gelar-gelar dari Bang Ustadz Tata BSM Ulis bertanya sampai metong. Keren banget. Bertanya sampai metong. Izin Bang Suma, ada aku semenjak aku turun dari Rombang Suma, ada yang kirim pesan ke saya begini Bang. Woi, kamu itu Muslim, jangan ganggu Bang Suma. Waduh, mudeng aku nih, maksudnya apa aku ganggu Bang Suma ini? Iya. Orang pikir abang ini Islam. Karena biasanya kalau teman-teman kita
Yang dari Kristen naik ke sini tuh biasanya marah-marah dulu. Abang beda gitu maksudnya. Kalau aku lawak-lawak dulu bang, biar penonton tertawa dulu bang. Karena Siap, siap, siap. kalau aku kasih marah, kalau aku kasih Bang Suma marah, itu Iya. bukan Bang Suma saya yang marah, ada 5.400 orang yang marah aku tuh dong bang. Iya. Oh itu Masya Paulis Allah. Botol. Oh makasih yang telah bilang Paulis Botol. Waduh indah sekali kata-kata. Nah masih ada lagi. Oke bang, aku sampai bertanya dalam hati untuk menjadi seorang public speaking itu memang hal yang sangat sulit juga ya bang Suma ya. Kita dicaci maki, kita dihina, dihujat. Tapi itulah indahnya ya bang Suma ya untuk membuat kita menjadi mental semakin kuat seperti itu. Iya betul bang, betul. Bang Suma, aku tanggapi tema dulu ya biar kita lebih santai. Aku sangat respect dengan tema Bang Suma. Bang Suma apa? Kitab Spanyol separuh nyolong Taurat. Iya. Aku sedikit menanggapi Bang Suma, minta maaf. Aku cuma pembaca kitab. Aku tidak tahu itu nyolong yang nyolong, siapa yang nulis. Silakan, aku tidak tahu. Aku cuma penikmat pembaca Bang Suma. Jadi siap. Kalau itu ditujukan kepada saya minta maaf Bang Suma, saya tidak punya kapasitas untuk menanggapi tema Bang Suma. Saya cuma ingin mengatakan bahwa aku cuma pembaca saja. Aku tidak tahu juga dari mana mereka nyolongnya. Aku tidak tahu juga. Seperti itu Bang Suma. Mungkin teman aku yang di bawah masih sapa dulu Bang Suma atau gimana? Iya. Kalau tidak aku mau langsung bertanya aja deh kan aku. Iya, oke. Cengcu. Apa kabar? Dari mana ini? Katolik Protestan? Dari Protestan. Maksudnya atau dari tadi saya bilang kan kita dalam rumah, bisa kami minta tolong buka maskernya dulu supaya kita lancar bicara, jangan kan masker telingaku ini kurang pendengaran. Begini style saya memang kalau lagi live pakai masker. Tidak, gitu. Tidak. Maksudku saya itu saling menghargailah, jangan tutup mulut apalah untuk bicara. Kan kita dalam ruangan, tidak ada debu. Yang kita hindari pakai masker itu debu. Jadi kalau misalnya kita pakai masker bang, kita anggap jijik begitu. Enggak, saya minta maaf saudara, aku jawab aja. Masa Anda masuk di tuan rumah, Anda perintahkan tuan rumah. Aku sedikit nggak masuk akal aku deh. Kalau bisa Anda masuk di rumah orang, Anda ikuti aturan di rumah orang deh. Nah, gitu ya. Aku nggak berpihak kepada Bang Suma ya. Aku nggak berpihak kepada Bang Suma, tapi kalau bisa Anda sopan kepada tuan rumah. Kalau tuan rumah tidak mau suguhkan kopi, ya jangan Anda paksa minta kopi. Kalau tuan rumah tidak suguhkan teh, jangan Anda paksa minta teh. Kalau Anda terlalu paksa nanti tuan rumahnya ngusir, begitu loh ikut aturan. Iya. Nggak apa-apa, maaf ya. Nggak apa-apa juga. Kalau misalnya orang yang mengusir toh, berarti bagaimana? Nah kan kita maunya juga toh, jangan sampai pencuri kita mau datangi, pembohong kita mau datangi. Jadi kita harus lihat jelas. Anda tidak perlu lihat maskernya, Anda lihat mukanya saja. Enggak perlu dilihat maskernya, cukup lihat mukanya, lihat tutur katanya. Kalau dia hujat atau enggak, dia bohong atau enggak, Anda langsung protes saja. Anda tidak perlu suruh dia itu buka masker, aku mau lihat. Apa untungnya juga? Anggap untuk berbicara kalau misalnya pakai masker begitu ya. Udahlah, Bang Suma, aku tidak berusaha bela Bang Suma, tapi aku tahu itu keadilan yang saya bicara untuk Bang Suma karena Bang Suma tuan rumah, Bang Suma yang berhak untuk. Makasih Bang Suma. Iya, keadilan makanya harus buka masker. Bagaimana sih orang mau bicara tutup mulut begini? Bagaimana sih orang mau bicara, mau kita bicarai? Bagaimana perasaan? Kan suara saya kedengaran. Oh. Bicara orang baru begini. Kan kedengaran suara saya. Orang Indonesia tahu kok orang pakai masker itu udah biasa, udah lumrah itu. Oh, gangguan di telinga berarti. Gangguan di telinga berarti. Iya, gangguan di telinga. Makanya harus
masker baru jelas. Sudah, kalau gitu dibawa aja dulu ya. Kan kita Dibawa masa aja kita dulu. masa kita penderitaan agama. Rapikan aja sendal tamu di bawah. Allahu Akbar. Aku heran juga Bang Suma, aku heran juga. Cuma masalah masker kok diperdebatkan. Memangnya datang mau cari apa? Kalau mau datang mau cari suruh buka masker ya, kalau aku tenang aja Bang Suma. Minta maaf ya Bang Suma ya. Aku nggak favorit juga orang-orang seperti itu, sebenarnya apa yang dicari gitu Bang. Iya, betul. Kalau aku ya kita aja. Aku sudah tanggapi tema Bang Suma tadi ya. Aku hanya pembaca. Aku kelahiran tahun 70-an ke atas. Jadi aku cuma membaca. Aku nggak tahu itu nyolongnya gimana. Siapa yang nyolong. Jadi aku nggak tahu Bang. Aku hanya membaca, mempelajari. Ya, gitu aja Bang. Jadi mohon maaf. Mungkin hanya sebatas itu aku bisa menanggapi tema Abang. Makasih Bang. Iya, nggak apa-apa abangku. Cuman pola yang ada ini ya, ketika kita berbicara mengenai Torah, Al-Quran juga membahas tentang kitab ini, bahwa pencipta langit dan bumi memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, itu diperuntukkan untuk kaumnya Bani Israel. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Lalu ada hal yang menarik di sini Bang. Kami sebagai penggiat apologet Islam, tentu referensi kami belajar tentang apologet itu kan tentu Bible juga. Lalu kami membaca bagaimana Yakub di dalam kitab Kejadian 49. Yakub di sana menubuatkan 12 anak-anaknya, kelak laku keturunannya seperti apa. Yang menariknya adalah ketika dia terangkan anaknya satu persatu, tibalah sampai pada poin Benyamin. Di situ Yakub mengatakan begini, Benyamin, laku keturunanmu kelak akan seperti serigala. Pada pagi hari merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil jarahannya. Lalu saya melihat di dalam Filipi 3 nomor 5 Paulus mengaku keturunan Benyamin. Tadi di Kejadian 49 Yakub menerangkan keturunannya yang bernama Benyamin ini nanti lakunya seperti serigala. Yesus mewanti-wanti pengikutnya agar berhati-hati kepada serigala. Lantas bahkan serigala ini datang bukan hanya datang sebagai serigala doang, tapi datang tampil sebagai domba. Padahal dia adalah serigala yang buas. Terlepas itu adalah Paulus, karena pengakuannya tadi, bukan tuduhan, karena pengakuannya tadi bahwa aku dari Benyamin. Akan tetapi yang menariknya adalah ketika di dalam kitab Torah ini itu diperlakukan hanya untuk kaum Bani Israel saja. Seruan-seruannya ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bahkan Tuhan membuat Torah itu sebagai perjanjian baru ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, terekam di dalam Yeremia 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah aku buat yang diingkari oleh nenek moyang mereka ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Perjanjian yang akan kubuat itu adalah bahwa aku akan menanamkan Taurat ini dalam batin mereka. Berarti Taurat adalah perjanjian baru yang Tuhan tanamkan dalam benak dan hati sanubari Bani Israel. Lalu sedikit lagi Bang. Oke bang. Lanjut. Aku bertanya supaya kelihatan diskusinya lebih enak. Baik. Kenapa Yesus itu dari keturunan Yehuda? Keturunan Yehuda itu bukan keturunan imam. Keturunan Lewi lah, Musa dari keturunan Lewi. Tapi kenapa Yesus dilahirkan untuk sebagai seorang imam, seorang nabi, bukan dari keturunan itu
keturunannya Lewi gitu. Tapi kenapa yang diambil keturunan Yehuda? Silsilah dari keturunan Yesus itu bukan digenapi lewat keturunan Lewi atau keturunannya Musa itu, Bang. Ada apa di situ sebenarnya sih? Aku ingin dapat ilmu dari situ aja, Bang. Jadi sebenarnya kalau di Islam, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, Allah mengangkat perjanjian agung dengan Bani Israel. Tidak dikatakan di salah satu suku atau keturunan Bani Israel kalau di Islam, tetapi secara keseluruhan Bani Israel artinya Bani Yakub. Artinya Bani Yakub siapapun di antara ke-12 anak keturunannya yang diambil oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, maka itulah yang kemudian yang menjadi penerus tongkat kenabian. Itu. Nah, cuman ada yang jadi permasalahan seperti pertanyaan abang ini. Memang kalau kita melihat di dalam kitabnya saudara kami Yahudi, Yesus ditolak sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan, sebagai Mesias. Itu ditolaknya itu di sana. Nah, oleh karena itu ketika ada pertanyaan seperti ini, di dalam Yahudi itu dikatakan bahwa tidak akan ada lagi seorang raja yang akan duduk di tahta Daud yang berasal dari keturunan Yoyakim. Itu nggak ada lagi. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Matius 1 nomor 11, Yesus disebut sebagai keturunan Yoyakim. Artinya dari data yang ada di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, itu dikatakan bahwa tidak ada lagi dari keturunan Yoyakim, tetapi Yesus berasal dari sana. Nah, tapi itu nggak jadi masalah karena memang Yesus tidak pernah duduk di tahta Daud. Karena pada masa Yesus datang, kerajaan Daud itu sudah tak ada. Jadi itu nggak ada masalah. Seperti itu, Bang. Jadi kalau abang tanya saya, kenapa harus Yesus? Ya, Al-Quran menjawabnya karena Yesus dari Bani Yakub. Gitu, Bang. Oke bang, makasih bang. Aku sebagai penanya aja bang ya, aku Bang Suma, aku grogi ya, aku sudah melihat ilmunya terlalu tinggi, aku tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan Bang Suma. Aku hanya berguru aja nih bang. Aku mau bertanya masuk kepada ayat-ayat ya bang, ayat Alkitab. Karena aku lihat Bang Suma orangnya keren banget, sangat memahami banget. Aku bertanya tentang Matius 12:31, aku sambungnya dengan Matius 5 ayat 22. Gini bang, dalam Matius 12:31 di situ dikatakan seperti ini, dosa dan hujatan manusia dapat diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus itu tidak ada ampunannya. Itu Matius 12:31. Sedangkan di Matius 5 ayat 22 bang, di situ dikatakan begini, setiap orang yang marah kepada saudaranya hendaklah dihukum, dan setiap orang yang berkata kafir kepada saudaranya hendaklah dibawakan ke mahkamah agama, dan setiap orang yang berkata jahil kepada saudaranya harus dilemparkan ke dalam neraka nyala-nyala. Aku timbul dua pertanyaan dari sini bang ya. Aku ingin bertanya, apakah orang yang berkata jahil di dalam Matius 2 dilemparkan di dalam neraka itu di dalam Matius 12:31, yang menghujat Roh Kudus tidak ada hukuman, tidak ada ampunannya. Pertanyaan saya, apabila orang berkata jahil bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus atau tidak? Karena hukuman yang di Matius 5:22 itu orang yang berkata orang jahil kepada saudaranya dilemparkan ke neraka, ke dalam api neraka. Nah, di Matius 12:31 di situ dikatakan hujatan terhadap Roh Kudus tidak ada ampunannya. Pertanyaan saya, apakah berkata jahil kepada saudara itu bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus atau tidak? Itu pertanyaan secara alkitabiah ya. Saya ambil pertanyaan secara duniawi bang. Apabila seseorang yang mengatakan, ini contoh aja ya bang ya, apabila seseorang yang mengatakan begini, Joko Widodo bajingan tolol, atau cincin Hotman Paris lebih berkilau daripada otaknya, apakah itu bisa dikatakan sebagai menghujat Roh Kudus atau tidak itu bang? Mohon penjelasan bang. Iya, jadi gini, saya jelaskan dulu versi Islam tentang Roh Kudus ini, karena Roh Kudus ini
kalau kita merujuk ke original teksnya, kami nggak menemukan kata Roh Kudus dalam bahasa Yunani, dalam bahasa yang digunakan oleh Bible Perjanjian Baru mula-mula. Roh Kudus itu dikenal saudara kita Kristen nanti di Indonesia. Baru ada kata itu masuk di terjemahan. Jadi Roh Kudus kalau dalam Islam itu Qul nazzalahu ruhul kudus. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan mengatakan kepada manusia bahwa Roh Kudus datang kepadanya membawa kalimatullah, membawa hukum-hukum dari Allah. Itu. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus datang bukan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Allah itulah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan itu diterangkan dalam Yohanes 16 nomor 12, 13, 14 bahwa ketika ia datang yaitu Roh Kudus, dia tidak berkata dari dirinya melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Nah, dalam Islam Roh Kudus ini tidak berkata-kata selain daripada firman Allah. Berarti menghujat Roh Kudus sama dengan menghujat Allah. Tuh. Ketika Roh Kudus melarang mengkafirkan orang yang tidak kafir dan akan kembali kepada kita yang mengatakan orang yang beriman kafir, maka hukuman itu kembali kepada kita. Karena hukum kafir atau tidak kafirnya seseorang itu tergantung dari kalimat yang datang dari langit. Ini kategori kafir, ini bukan kategori kafir. Ketika kau mengatakan saudaramu kafir padahal tidak kafir, maka itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Namun kalau saya melihat nih lagi-lagi pendekatan bahasa dalam Matius 5 yang abang saya katakan tadi itu, di situ tidak ada sebenarnya kata kafir. Itu terjemahan yang digunakan oleh Lai untuk menutupi kata raka, di mana kata raka dalam bahasa Yunani ini sebenarnya terjemahannya bukan kafir. Terjemahannya itu adalah bodoh. Bodoh atau idiot atau lemah ingatan. Nah, ini dia. Ketika orang itu penuh dengan Roh Kudus, lalu kita mengatakan dia bodoh, bahwa itu sama dengan mencela Roh Kudus. Sebab orang itu penuh dengan Roh Kudus, orang itu penuh dengan hikmat, orang itu adalah pengajar, orang itu adalah orang yang berdiri di bait suci untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Tapi Anda mengatakan dia bodoh, Anda katakan dia kafir misalnya, maka itu akan berbalik kepada Anda. Itu kategori menghujat Tuhan, menghujat Allah ketika ada orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, lantas kita katakan bodoh, gila, dan seterusnya. Berarti itu kembali kepada kita sendiri. Jadi jawabannya, apakah itu sama dengan menghujat Roh Kudus? Yes. Apakah itu sama dengan menghujat pencipta langit dan bumi? Yes. Sebab Roh Kudus adalah duta pencipta langit dan bumi untuk datang kepada para nabi menyampaikan firman dari Allah. Contoh, bagaimana Yesus, malaikat turun naik kepada dia, terekam di Yohanes 1 nomor 51, langit terbuka dan terlihat malaikat-malaikat turun naik menuju kepada Yesus. Artinya Yesus adalah perwakilan Tuhan yang harus didudukkan pada posisi yang mulia. Gitu abangku. Sekira gitu. Oke, Bang. Makasih Bang, makasih. Aku sekali lagi aku katakan aku tidak mau membantah, aku tidak mau sedikit pun tidak. Aku hanya bertanya aja. Pertanyaan aku selanjutnya Bang berkaitan dengan Yohanes 14 ayat 10 Bang. Di situ Yesus mengatakan begini, apa yang kukatakan kepadamu dari atas, aku di dalam Bapa, tidakkah percayakah engkau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aku lebih fokus kepada Bapa yang berdiam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya Bang. Pertanyaan saya begini Bang, apabila saya menyembah Bapa itu berkiblat kepada Yesus karena Bapa berdiam di dalam Yesus, apakah itu adalah sesuatu hal yang salah Bang? Gimana sekali ya? Gimana Bang? Gini Bang, pertanyaan saya gini Bang. Di dalam Yohanes 14 ayat 10 di situ Yesus mengatakan begini, tidak percayakah engkau
engkau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Pertanyaan saya begini, Bang. Konteks ada teksnya di situ dikatakan begini, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Pertanyaan saya kepada Bang Suma gini, apakah salah jika saya menyembah Bapa itu merujuk atau berkiblat kepada Yesus karena Bapa itu sendiri berdiam di dalam Yesus, Bang? Boleh seperti itu saya menyembah Yesus, berkiblat kepada menyembah Bapa, berkiblat kepada Yesus karena Bapanya berdiam di dalam Yesus. Bisakah seperti itu, Bang? Oke, baik. Saya menjawabnya lagi-lagi kembali ke Quran dulu. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu diterangkan begini. Aku menunjukkan keberadaanku di setiap penjuru dan pada diri manusia. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Ini urat leher nih, ada sama kita, melekat sama kita, tapi Tuhan itu lebih dekat kepada kita daripada kita ke urat leher. Artinya bahwa bukan hanya kepada Yesus aja Tuhan itu berada di dalam dirinya. Nah, sekarang kita masuk ke Bible. Kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Di situ Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang menolak aku, ya, artinya dia menolak dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, artinya dia melihat dia yang telah dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang menolak, barang siapa yang melihat, dia melihat Bapa. Kan itu poinnya. Bahayanya kalau melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa. Itu bahayanya. Maka bahasa Yesus ini itu adalah bahasa makrifat. Apa bahasa makrifat itu? Bahasa orang yang menyatu dengan Tuhannya. Di mana pembuktian Yesus menyatu dengan Tuhannya? Aku dan Bapa adalah satu. Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Bapa senantiasa menyertai aku. Sebab aku senantiasa melakukan segala apa yang berkenan di dalam hatinya. Berarti ketika Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, Yohanes 17 nomor 23, di situ Yesus mengatakan, aku ada di dalam kamu, kamu di dalam Bapa, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, dan murid-muridku ada di dalam kita, Bapa ada di dalam muridku, aku ada dalam muridku, muridku ada di dalam Bapa, di dalam aku. Berarti murid juga adalah Tuhan kalau perspektif itu yang kita pakai. Nggak boleh. Jadi maksud Yesus di situ adalah ilmu makrifat. Siapa yang melihat alam semesta ini, itu sama halnya melihat Tuhan. Siapa yang melihat aku, sama dengan melihat aku. Kenapa? Karena apa yang aku katakan, kata Yesus, Yohanes 14:24, apa yang keluar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Petrus berkhotbah di KPR 2 nomor 22. Seluruh orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang perantara yang melakukan kekuatan-kekuatan mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Bapa Elohim melalui perantaraan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 1:18 tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengar suaranya, tetapi anak yang di pangkuannya, dialah yang mengeksegesis, dialah yang menjelaskan, dialah yang mentafsirkan, dialah yang menyatakan tentang Bapa itu. Maka ketika muridnya mengatakan, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, Filipus, tetapi kamu masih bertanya, di manakah Bapa itu? Itu keputusasaan Yesus mengajar sebenarnya. Karena Bapa itu tidak mungkin Yesus mengatakan, Bapa itu sana, itu dia tuh Bapa itu. Enggak mungkin. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang melihat aku, Filipus, itu sama halnya melihat Bapa. Karena aku adalah perpanjangan tangan Bapa. Siapa yang melihat aku sama melihat
Bapak. Siapa yang menolak aku sama menolak Bapak. Siapa membunuh aku sama dengan membunuh Bapak. Itu benar itu. Karena aku adalah perwakilan Bapak. Apa yang aku katakan adalah Bapak. Karena Bapak tidak bisa turun ke bumi karena dia bukan makhluk. Maka aku yang diutusnya untuk menyampaikan firman-Nya. Karena Bapak bukanlah makhluk, maka Bapak memberikan kekuatan mukjizat kepadaku untuk aku bermukjizat di hadapan kalian. Jadi kalau abang menyembah Yesus, itu keliru. Karena abang saya telah menduakan Tuhan dengan utusan Tuhan. Yesus sudah sangat jelas tuh polanya. Ketika dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan kita diminta untuk percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada yang lain, tapi kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, bukan aku, dan mengenal aku yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu jangan bergeser dari situ. Kan kita mengejar hidup kekal nih. Kalau kita mengejar hidup kekal, berarti kita nggak boleh tidak percaya Yesus. Yesus sudah memberikan polanya untuk kita hidup kekal. Apa itu? Hidup kekal menurut Yesus mengenal dua pribadi. Yang pertama, hakikat tertinggi, pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan yang kedua adalah mengenal Yesus yang diutus oleh pencipta tadi. Maka Yesus harus didudukkan sebagai utusan saja. Melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus kita turuti, sama halnya kita menuruti apa yang Tuhan inginkan. Jadi ketika Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Lalu Yesus mempraktekkan berdoa, 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 berdoa. Doanya bukan praktek untuk mencontohkan, tidak. Tapi benar-benar berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, meminta keselamatan di Tuhan. Di dalam Lukas 20, Lukas 22, nomor 43, 44, Yesus berdoa dan berkata, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakmu, bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Nah, apa kehendak Elohim? Menurunkan malaikat. Lalu seorang malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Itu bukan untuk dicontoh, bukan. Itu benar-benar murni Yesus berdoa karena minta keselamatan. Makanya di Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh, yang sangat khusyuk, yang sangat sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Nah, ini fakta bahwa ketika kita menyembah Yesus, itu berarti kita menduakan. Sama, mohon maaf nih analoginya. Yesus itu seibarat HP, penyampai firman. Kemudian Bang Suma ada di sini sebagai sumber firman. HP ada di abang. Ketika nanti abang mengajak HP itu makan, atau mengajak HP itu berbicara, berarti abang ada gangguan. Kecuali Anda koneksi, ada koneksi antara saya dengan abang melalui HP tadi. Makanya Yesus mengatakan, sembahlah Allah dalam aku. HP ini sebagai penyampai perkataan Bang Suma ke abang. HP ini sebagai alat untuk berhubungan dengan saya. Jangan abang saya menganggap HP itu Bang Suma. Meskipun suara Bang Suma, gambar Bang Suma, pola Bang Suma, instruksi Bang Suma melalui HP, tapi jangan sekali-kali menganggap HP itu Bang Suma. Itu hanya alat penyampai firman. Makanya HP itu seandainya dia bisa bicara, apa kata HP itu? Bang Ulilku yang cakep, sebenarnya aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Suara yang kau dengar dariku bukan dari aku, tetapi dari Bang Suma yang telah mengutus aku. Itu fakta, itu real. Jadi kalau abangku menganggap HP itu adalah Bang Suma, itu sama halnya Anda menganggap Yesus itu adalah Bapa Elohim. Kira-kira sehat tidak kalau abang menganggap HP itu Bang Suma? Kurasa abang nggak sehat.
Makanya kami umat Islam itu mendudukkan Yesus level tertinggi sebagai Nabiullah, Rasulullah, manusia mulia, terkemuka di dunia dan akhirat, manusia suci yang diberkati dimanapun berada. Itulah iman kami kepada Yesus. Al-Quran mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Perkataan Yesus, Nabi Isa dalam kami, mengatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah, utusan Tuhanmu kepada kalian. Nah itulah yang ada di iman kami abangku. Saya kira gitu. Oke baik Bang, makasih penjelasannya Bang. Sekali lagi aku mengatakan aku tidak punya kapasitas untuk membantah Bang Suma karena aku tahu apabila Bang Suma menyampaikan itu adalah kebenaran, aku bantah berarti aku seorang yang kafir, yang tertutup otakku. Dan yang kedua aku tahu bahwa setiap ucapan yang mengandung kebenaran, akan selalu tertanam di akalku. Tetapi setiap ucapan yang tidak mengandung kebenaran dengan sendirinya akan mengambil tempat di dalam akal. Ya, makanya aku jarang untuk membantah setiap jawaban-jawaban orang. Aku tertarik dengan Bang Suma tadi kutip Qaf 50 ayat 16 ya tentang Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Apa sementara menyamakannya dengan Yohanes 14 ayat 10. Karena di dalam Qaf 50 ayat 16 kami telah menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Abang mengatakan bahwa Allah juga di dalam kita sesuai dengan Qaf 50 ayat 16 tadi ya. Sama juga dengan Yohanes 14 ayat 10 ya. Seperti itu yang saya dengar dari Abang tadi ya. Oke Bang, makasih Bang. Aku sudah mendapatkan ilmu baru. Kalau ternyata memang Allah itu ada di dalam Yesus sesuai dengan Qaf 50 juga. Seperti itu ya Bang ya. Makasih Bang, makasih. Makasih Bang, makasih. Mungkin itu saja pertanyaan saya Bang. Oke, saya tambahkan sedikit abangku. Jadi ketika dalam Al-Quran itu diterangkan wa nahnu akrabu, aku lebih dekat. Aku lebih dekat artinya Allah lebih paham, Allah lebih tahu, lebih tamat, lebih menyelami tentang dirimu daripada kamu kepada dirimu. Itu maksudnya, bukan Allah turun dari langit berdiam dalam tubuh kita, enggak. Atau Tuhan turun ke tubuh Yesus untuk berdiam, itu enggak. Tapi aku lebih dekat, artinya apa? Ada dimensi yang kamu sendiri, yang adalah kamu sendiri, yang adalah diri lu sendiri, yang kamu sendiri, yang tidak ngerti tentang kamu sendiri. Contoh, yang abang lihat ini tangannya Bang Suma, wajahnya Bang Suma, lehernya Bang Suma, dadanya Bang Suma. Tapi abang nggak tahu Bang Sumanya itu siapa, yang mana. Begitu juga aku nggak tahu mana yang aku sesungguhnya itu. Yang tahu itu adalah Allah Tuhanku. Maka apa pembuktian bahwa saya tidak tahu diri saya sendiri? Nih saya berbicara, mampu menggerakkan tangan, mampu memberikan kemudian ilustrasi, analogi, penyampaian, pemahaman, pesan. Tetapi saya tidak ngerti suara saya itu kayak mana bentuknya. Pabrik yang ada di dalam diri saya untuk mengolah kata, alat-alat yang organ-organ yang ada, teruntai dengan rapi ucapan itu keluar dari mulut. Saya nggak tahu seperti apa modelnya. Pabrik yang ada di dalam ini, cara kerjanya, sistemnya kayak mana. Padahal itu aku tidak tahu. Bahkan aku bisa bergerak ini oleh karena rohku. Tetapi mulai sejak aku lahir sampai hari ini, aku tidak tahu rohku itu kayak mana. Seperti apa Bang Suma ini sebenarnya? Rohku itu kayak mana sebenarnya? Yang selalu bernapas, narik napas, yang selalu berpikir, yang selalu merasa susah, merasa senang. Aku nggak tahu roh itu yang ada dalam diriku itu yang mana, kayak mana, bentuknya seperti apa. Aku nggak ngerti. Maka yang lebih tahu itu adalah Tuhanku. Itulah yang gitu. Aku lebih dekat. Aku yang mengatur pertumbuhan gigimu sehingga gigimu nggak memanjang seperti kuku. Aku yang menahan lajunya bulu matamu sehingga tidak tumbuh seperti rambutmu bertumbuh. Bukan kamu yang menjaganya, aku. Aku yang menahan tulang rusukmu sehingga tidak memanjang kayak rambut. Padahal kamu mensuplai makanan, bukan kau yang memilah makanan itu. Ini ke rambut, ini ke jantung, ini ke rusuk, ini ke kuku, ini ke gigi. Itu ke gigi. Itu semuanya aku. Aku lebih dekat. Akulah yang mengatur pabrik yang ada dalam tubuhmu, bukan kalian. Aku.
Akulah yang maha kuasa. Artinya, ketika dikatakan Allah itu ada pada diri manusia, bukan berarti Allah sebagai wujud ada pada manusia. Melainkan bahwa cerminan pengetahuan Allah, kuasa Allah meliputi segala sesuatunya. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran. Itulah yang diterangkan abangku. Seperti itu yang kami paham. Jadi bukan Tuhan turun seperti roh, turun ke dalam saya, terus saya kerasukan Tuhan, sehingga saya dikatakan Tuhan manusia. Bukan. Tuhan separuh manusia, separuh Tuhan. Bukan. Bukan begitu abangku. Tapi kita adalah manusia yang tak punya daya apa-apa, lalu Tuhan memberikan serpihan cahaya berupa akal, di mana akal ini adalah alat mendeteksi, alat sensor yang Tuhan berikan untuk mengetahui sesuatu bentuk, warna, dan seterusnya. Dan itu bias daripada sifat Allah yang adalah maha mengetahui, Al-Alim. Bias itu yang ada pada diri kita. Itulah yang disebut akal pengetahuan yang ada pada manusia. Seperti itu abang. Makasih bang, makasih penjelasannya. Siap. Aku bertanya lagi ya bang ya. Aku bertanya di Matius 11 ayat 25 lah. Aku belum ketemu poin selanjutnya di poin itu bang. Abang memahaminya, aku juga nggak tahu. Gini bang, di situ dikatakan kembali, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit. Aku di situ ayat itu mengatakan begini bang, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, semuanya ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Itu apa saja, apa poin apa saja yang disembunyikan dari orang bijak dan pandai dan dinyatakan kepada orang kecil itu bang? Apa sih yang dimaksud itu, poin-poinnya itu bang? Aku mohon penjelasan bang. Iya, jadi gini, ketika dikatakan di dalam data ini bahwasanya Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, karena semua apa yang kemudian pengetahuan Tuhan yang ada pada diri Yesus itu tidak diberikan kepada orang yang lain, orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang pandai, melainkan kepintaran, kecerdasan manusia, abangku, itu tidak bisa menghantarkan manusia sampai kepada poin derajat iman yang sebenarnya kalau tidak mengetahui pengetahuan Tuhan yang datang melalui para nabinya, utusannya. Contoh, kurang pintar apa orang ateis? Kita tahu itu. Kurang pintar apa mereka, kurang bijak apa mereka, kurang pandai apa mereka. Tetapi tidak bisa dengan akal saja, kecerdasan aja, kepandaian saja, orang itu kemudian bisa selamat. Nggak bisa. Tetapi harus berdasarkan ilham, wahyu dari pencipta langit dan bumi. Yesus itu kenapa mengatakan dirinya orang kecil? Karena pada saat itu dia dikelilingi oleh penguasa. Dikelilingi oleh penguasa, imam-imam, rabi-rabi, imam kepala, gubernur-gubernur, raja-raja pada saat itu. Dia orang kecil, dia hanya seorang anak tukang kayu. Tetapi Allah membuka keilmuan tentang surga, tentang kerajaan langit, tentang kerajaan bumi kepadanya. Dan itu tidak diberikan kepada seluruh manusia, hanya kepada dia saja. Meskipun dia anak yatim, tanpa ayah, dituduh sebagai anak zina, tapi pengetahuan tentang keselamatan bagi Yesus itu semuanya terbuka, tersingkap. Apa buktinya? Yesus bisa menerangkan bahwa kelak ada penyesat bernama ini, bergelar ini, bahwa kelak ada orang yang memakai namanya, bahwa kelak akan seperti ini, dan Yesus ungkap itu semua. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyertai dia. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan Bapa langit dan bumi. Berbeda dengan orang pintar, orang cerdas. Dia yang membuat ini, buat itu, membuat, tapi tentang pengetahuan akan Tuhan itu nihil bagi mereka, bang. Itu yang dimaksud. Makanya saya masih teringat dengan perkataan Yesus begini. Perbanyaklah harta surga. Sebab harta surga tidak lekang dimakan karat dan juga tidak hancur termakan rayap. Ada data di dalam Bible terucap seperti itu. Apa itu harta surga? Harta surga itu
komponennya adalah lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya yang masuk di surga. Artinya apa? Perbanyak harta surga, amalan. Amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh. Jangan peduli kecintaan berlebihan terhadap duniawi. Itu hikmat yang disampaikan Yesus itu. Amalan soleh yang harus diperbanyak. Kedekatan kita kepada Tuhan yang harus diperbanyak. Rasa syukur kita kepada Tuhan yang harus diperbanyak. Kita sakit, kita miskin, perbanyak syukur. Kenapa? Jika ingin masuk hidup yang kekal, camkan baik-baik. Jangan kejar duniawi berlebihan, tetapi kejarlah dunia seakan-akan engkau hidup menerus. Ingat, kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Itu komponen yang Yesus ajarkan. Perbanyak harta surga. Harta surga, amalan, kebajikan. Bukan amalan yang memasukkan kita surga, bukan. Tetapi ridha. Kata Tuhan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau. Berarti ridhanya Allah. Berkat itu ridha. Allah ridha, Allah berkati kita, berarti Allah ridha. Kita diridai oleh Allah. Kenapa? Karena kita tunduk berserah diri kepada perintah-perintahnya. Bukan amalan, karena perintah itu yang membuat kita masuk surga, enggak. Tetapi karena ketundukan kita kepada Tuhan. Takutlah kepada Dia, kata Yesus, yaitu Dia yang sanggup membunuh manusia, membunuh tubuh, dan sanggup melemparkan tubuh itu ke dalam api neraka. Itu kata Yesus. Berarti kalau kita takut, berarti kita harus tunduk. Kalau kita tunduk berarti kita muslim. Kalau kita muslim berarti kita takut. Kalau kita takut berarti kita bertakwa. Berarti orang yang takut dan bertakwa kepada Tuhan adalah mereka yang siang malam kerjanya hanya tunduk berserah diri kepada Tuhan, langit dan bumi. Nah, jadi begitu abangku. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi tidak mendapatkan ilmu hikmat dari para nabi. Begitu abang. Makasih bang. Sebentar ya penonton. Aku minum dulu biar aku grogi sekali, panas dingin keringat dingin dengan Bang Suma ini. Sebentar ya penonton. Aku minum susu dulu, sudah tua minum susu supaya segar sedikit lah penonton. Tapi sebelumnya aku katakan kepada penonton yang udah typing yang bagus, yang enak didengar, dan sudah typingnya tidak enak didengar, aku doakan kepada kalian semua aja deh. Kalian semua semoga baik-baik, sekalipun ada typing yang sedikit typingannya itu seperti pedang bermata dua yang menggores-gores hatiku, tetapi aku selalu berdoa semoga kalian sehat selalu semuanya. Mohon maaf, aku minum dulu ya. Bang Suma izin aku minum dulu baru aku lanjut bertanya. Siap. Bang Suma. Banyak. Ini baru ada legal lagi. Lap keringat dulu aku Bang Suma. Aku lawak dulu Pak untuk penonton Bang Suma maksudku itu. Iya bang. Bang, aku tanya dalam Injil Lukas 18 ayat 27 Bang. Di situ dikatakan begini, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Itu kira-kira poin-poin apa saja yang mungkin bagi manusia tapi tidak mungkin bagi Allah itu Bang? Menurut pengetahuan Abang aja sih. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Contoh nih bang, saya ngambil di Matius 16 nomor 23. Di situ Yesus berkata begini, "Nyahlah iblis, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Nah, kan gitu. Artinya apa? Standarisasi pemikiran kita adalah ketika Yesus datang di tengah-tengah Yerusalem, membiarkan dirinya ditangkap, membiarkan dirinya untuk teraniaya, membiarkan dirinya untuk dibunuh sekalipun, itu pemikiran kita sebagai manusia. Itu mutlak itu. Orang sekampung sudah mengheboh, sudah bikin sayembara sesuai dengan Yohanes 11 nomor 57, 56, 55, 55 sampai 57. Orang bikin sayembara untuk nangkap Yesus. Sehingga murid-muridnya tahu berita itu. Malah Yesus mau menyerahkan diri nih. Ini ada apa ini? Kalau menyerahkan diri pasti disalib, pasti dibunuh. Tapi apa kata Yesus? Itu pikiran manusia. Pikiran Tuhanku enggak. Tidak ada susahnya bagi Tuhanku untuk mengangkat aku
atau membuat manusia lain menjadi penggantiku, itu tidak ada yang mustahil untuk itu bagi Tuhan. Itu salah satu contohnya. Jadi apa yang tidak bisa bagi manusia, itu bagi Allah itu bisa. Nah, saya juga pernah ditanya hal seperti itu, Abang. Jawaban saya kemudian dilemparkan kembali kepada saya. Jadi teman saya Kristen itu bersemangat kali menjawab, menyangga dan menjawab. Dia mengatakan gitu. Kalau begitu, bagi Bang Suma, Tuhan menjadi manusia. Tapi bagi Tuhan itu sangat mudah. Itu dilemparkan sama aku itu. Kata-kata itu masih teringat sampai sekarang. Jadi saya jawab begini. Yang kamu lontarkan itu sekarang itu pemikiranmu. Itu bukan pemikiran Tuhan. Yang kau katakan bahwa bagaimana kalau Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tetapi ternyata pemikiran Tuhan dan keinginan Tuhan bisa menjadi manusia. Jawaban saya kembali kepada Anda, aku bilang. Itu pemikiran Anda. Pemikiran Tuhannya tidak begitu. Pemikiran Tuhan itu sudah nyata. Dalam Islam dikatakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan aku. Itu firman Tuhan, berarti itu pemikiran Tuhan. Tuhan sudah membuka pemikirannya. Lam yalid walam yulad. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan. Pemikiran Tuhan sudah jelas. Malah Anda merubahnya lagi, Tuhan mau jadi manusia. Sementara pemikiran Tuhan sudah terpampang. Ada nggak di dalam kitab saudara? Bilangan 29, 23 nomor 19. Hosea 11 nomor 9. Aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tiada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tiada Tuhan dibentuk setelahku. Loh, Tuhan sudah menyatakan pemikirannya. Kenapa Anda merubah pemikiran Tuhan? Tapi tidak ada yang mustahil. Justru itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi saudara. Tapi Anda harus memikirkan pola pemikiran Tuhan dengan pola pemikiran Anda. Karena di Islam ada yang mustahil bagi Tuhan. Contoh, mustahil Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Mustahil Tuhan berhenti jadi maha kuasa. Mustahil Tuhan mati. Mustahil Tuhan menjadi setan. Mustahil Tuhan menjadi semut. Mustahil Tuhan menjadi kobokan. Mustahil Tuhan menjadi kancing baju dan seterusnya. Ada sifat-sifat mustahil yang mengikat Tuhan sehingga Tuhan itu tetap pada kuasanya. Tetap kepada kemahaannya. Tuhan tidak bisa keluar dari sifat itu. Karena dia bukan makhluk. Dia tidak mungkin tidur. Dia tidak mungkin capek. Dia tidak mungkin lelah. Dia tidak mungkin sengsara, merana, dan seterusnya. Itu adalah sifat mustahil bagi Tuhan. Kapan sifat itu melekat pada dirinya, berarti itu bukan Tuhan. Itu masih makhluk. Yang namanya Tuhan itu kuasa, maha perkasa, maha besar, maha tinggi. Tidak ada padanya maha kecil atau kecil. Disebut maha, berarti dialah yang paling besar. Dia yang paling dahsyat. Tidak ada padanya kelemahan. Akhirnya waktu itu, dia berakhir dengan mengatakan, ya sudahlah Bang Suma, kalau memang seperti itu, ternyata Bang Suma masih memikirkan pemikiran Tuhan. Saya bilang, pemikiran Tuhan itu, Tuhan canangkan kepada manusia untuk diketahui manusia melalui para nabi. Itulah yang disebut sebagai Alkitab, firman Allah. Disitulah tertuang pikiran Tuhan, bukan kita yang mengakal-akalinya. Seperti itu adanya. Begitu Bang, jawaban saya. Oke Bang Suma, mungkin ini pertanyaan satu terakhir saya ya. Baik. Pertanyaan terakhir itu Yohanes 1:34. Gimana Bang? Yohanes 1:34, Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya bersaksi merujuk kepada Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Iya. Yohanes 1:34. Di Yohanes 5 ayat yang ke-37, di situ Yesus mengatakan bahwa Bapalah yang mengutus aku, berarti Yesus mengklaim dirinya adalah anak Allah. Bagaimana Bapak korelasikan dengan Al-Ikhlas ayat 3 yang mengatakan Tuhan itu tidak beranak dan tidak memperanakan? Itu gimana caranya Bapak korelasikan itu Bapak? 3 ayat baik, itu. Abangku. Baik, Abangku. Jadi gini. Di dalam kitab Amsal 3 nomor 11 nomor 12, di situ dikatakan Tuhan mendidik hambanya sama seperti bapak atau ayah mendidik anaknya. Itu dulu poinnya. Lalu
Kita lihat di dalam Mazmur 82 nomor 6. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak-anak dari yang maha tinggi. Rupa-rupanya, ketika saya membaca data, di dalam tradisi Yudaism yang disebut Ben Eloah atau Ben Elohim, itu adalah orang-orang yang intim, orang-orang yang akrab dengan Tuhannya, maka dia disebut anak. Engkau kuperanakkan hari ini, artinya engkau kupenghambakan, engkau hambaku hari ini. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Kisah Para Rasul 3 nomor 26, Yesus itu disebut hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Yesus adalah hamba Tuhan. Yesus menghambakan diri. Kenapa Yesus menghambakan diri? Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh majikannya. Kalau majikannya berkata A, si hamba ikut. Majikannya berkata B, si hamba ikut. Makanya di dalam Yohanes 14:31, seluruh dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Hamba dia. Karena dia tunduk bertaat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, kenapa di Islam itu ada dalil pembantahan terhadap konsep terdahulu? Bagaimana orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah. Sehingga ketika mereka menganggap diri mereka anak-anak Allah, yang terjadi apa? Sombong, pongah, angkuh, merasa pewaris surga, yang lain enggak. Makanya mereka bangsa ini selalu sombong, pongah, kemana-mana dia merasa derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia merasa anak. Sehingga Allah tidak lagi menggunakan pendekatan itu. Allah ketika datang kemudian pada Nabi Muhammad tidak lagi menggunakan istilah anak, tetapi dikatakan sebagai hamba. Karena kenapa? Jangan sampai kalau ini ku anggap anak lagi, dia akan menganggap diri mereka orang suci di antara mereka, orang yang saleh di antara mereka, tokoh di antara mereka, yang aku utus di tengah mereka. Dia menganggap ini anakku dan menganggap anakku ini adalah Tuhan juga. Sama seperti anak kambing pasti kambing, anak ayam pasti ayam, anak sapi pasti sapi. Anak Allah nanti dianggap lagi nih utusanku sebagai anakku dan dia adalah Tuhan juga. Makanya Tuhan menghentikan itu. Tuhan tidak lagi menyebut Nabi Muhammad sebagai anaknya, tetapi disebut sebagai hambanya, kekasihnya. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga ketika Yesus disebut anak, itu bukan anak dalam perspektif layaknya seperti ayah ke anak. Tetapi anak di situ adalah hamba, hamba suci, orang dekat, orang yang intim, orang yang akrab dengan Tuhannya, yang tunduk berserah diri terhadap didikan Tuhannya. Itulah disebut sebagai anak-anak Elohim. Makanya yang disebut anak Elohim itu adalah mereka yang intim, seperti Yakub, anak sulung. Orang-orang Israel yang taat Torah disebut sebagai anak-anak Elohim. Para malaikat disebut anak-anak Elohim. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang terpilih, bahkan dianggap sebagai orang-orang yang dekat kepada Tuhannya. Itulah yang disebut anak Tuhan. Tapi kami tidak berani lagi menggunakan istilah itu, sebab orang-orang Yahudi salah terhadap nilai anak Tuhan, dan orang Nasrani pun salah dalam menilai anak Tuhan. Kami cukup mengatakan kami adalah hamba-Mu ya Allah. Engkau adalah Rabb kami dan kami adalah hamba-Mu. Selesai. Seperti itu abangku. Oke bang, aku sebentar minum. Tapi sebelum saya minum, saya tanya dulu penonton, masih maukah saya bertanya atau sudah cukup saya mau pergi? Bapak penonton, masih maukah penonton saya bertanya atau udah cukup saya mau pamit kepada Bang Suma, saya mau hormat Bang Suma, saya mau kabur? Oh tanya masih, tanya masih. Aku minum baru aku tanya satu pertanyaan lagi bang. Baik. Bang, Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran, sebab waktunya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya.
Mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang berbuat jahat akan keluar untuk dihukum. Pertanyaan saya begini Bang, kita santai-santai aja Bang ya, biar penonton di bawah juga enak-enak mendengarnya. Aku nih seorang Kristen nih, apabila aku berbuat baik, bisakah aku keluar untuk hidup yang kekal sesuai dengan teks ayat tadi Bang? Oke. Baik abangku, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi untuk menjawab itu saya memiliki referensi jelas di dalam Yohanes 12 nomor 48, 49, 50. Kenapa saya bisa memiliki referensi seperti ini? Kembali lagi kepada pertemuan kita pertama kali abangku, saya mengatakan saya tampil di sosmed ini bukan karena kebencian. Saya berawal dari orang yang belajar meskipun otodidak. Saya tidak secara formal, tetapi saya lebih konsentrasi terhadap Bible dan Al-Quran ketika saya tidak terikat oleh meja kuliah atau suatu lembaga. Dengan saya minum kopi, menyendiri, membaca dengan akal, menelaahnya baik-baik, tanpa tendensi kebencian, murni mencari kebenaran. Setelah saya membaca dan menelaah itu, saya membuat pola. Pola inilah yang muncul setiap saya ditanya, insya Allah akan ada jawabannya. Karena saya hadir bukan untuk merusak tatanan toleransi, tetapi justru untuk memperkuat toleransi Islam dan Kristen. Sebenarnya diskusi-diskusi seperti inilah yang diinginkan dan menjadi visi misi lembaga kami, yayasan kami, Apologet Islam Indonesia. Bukan untuk ngamuk, maki, marah, dan menyebarluaskan kebencian. Enggak, sama sekali enggak. Buktinya setiap abangku bertanya, insya Allah saya bisa jawab. Artinya saya memang dipersiapkan untuk menjadi narasumber dari Apologet Islam ketika ada saudara kami Kristen yang menjawab tentang kebenaran, tentang keselamatan, baik pola Quran maupun pola Bible. Jadi saya tidak konsentrasi untuk menghujat, menista, dan itu hanya sampingan aja ketika ada yang naik tanpa kepala di sini. Gitu abangku. Jawaban saya terkait pertanyaan abang ini ada di Yohanes 12, 48, 49, 50. Apa kata Yesus di sana? Jikalau engkau mendengarkan perkataanku, namun engkau tidak melakukannya, aku Yesus tidak menjadi hakimnya. Saya ulang. Barang siapa yang mendengarkan firman yang aku sampaikan, perkataan yang aku sampaikan dari Bapa kepada mereka, tetapi mereka tidak melakukan firman itu, tidak mendengar, tidak mempraktekkan apa yang aku sampaikan, aku Yesus tidak menjadi hakimnya. 49. Sebab, masih ada lanjutannya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melayani. Nah, di data 49, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya Bang Ulil di akhir zaman. Saya ulang lagi, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Tadi Yohanes 5, 28, 29 akan dibangkitkan orang dari kubur, ada dua golongan. Yang pertama yang mendengarkan firman yang Yesus sampaikan. Yang kedua adalah firman yang menolak firman yang Yesus sampaikan. Yang menerima perkataan Yesus dan mempraktekkan masuk surga, yang tidak menerima dan tidak mempraktekkan masuk neraka. Berlaku nggak itu kepada Islam? Berlaku juga kepada Islam. Jadi, ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Dan siapa yang menjadi hakim tadi? Firman. Berarti kalau firman yang pernah Yesus sampaikan menjadi hakim, berarti kembali kepada penentuan sang pemilik firman. Aku berkata-kata kepadamu bukan dari diriku sendiri, tetapi apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan aku katakan. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku.
Artinya bahwa ketika Yesus penginjilan kurang lebih 3,5 tahun kepada kaumnya Bani Israel, kumpulan firman itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman, bukan kumpulan surah-surah Paulus, bukan kumpulan perkataan-perkataan penulis Lukas, Markus, Matius, melainkan seluruh rangkaian ucapan-ucapan Yesus yang Yesus terima dari Tuhan. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan begini, segala firman yang Bapa yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Semuanya telah mereka terima. Dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, segala firman yang Yesus sampaikan yang nanti menjadi tolak ukur penghakiman ketika kita bangkit dari kubur, itu Yesus sudah sampaikan terlebih dahulu sebelum Yesus terangkat ke langit. Berarti surat-surat Paulus itu tidak menjadi tolak ukur penghakiman. Wahyu yang ada akulah Alfa dan Omega itu tidak akan menjadi tolak penghukuman. Ketika ada makhluk yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan menjadi tolak takaran penghakiman. Kenapa? Ucapan pergilah ke seluruh dunia, ucapan akulah Alfa dan Omega, ucapan kepada aku telah beri kuasa baik di surga maupun langit, itu tidak masuk dalam komponen firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Segala firman yang kuberikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya seluruh firman itu tidak ada Yesus pernah mengaku, pergilah kepada seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Akulah Alfa dan Omega, segala kuasa langit dan bumi telah diberikan kepadaku. Itu Yesus tidak masuk dalam rangkaian segala firman tersebut. Nah, sedangkan saudara kami Kristen hidup di bumi menggunakan pilar-pilar Paulus dan Wahyu untuk menjadi seorang Kristen dengan tujuan selamat. Padahal penghakimannya bukan di situ. Penghakimannya adalah seluruh rangkaian ucapan Yesus yang Yesus lakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Makanya Nabi Isa mengatakan, "Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan." Ketika Nabi Isa datang kepada kaumnya Bani Israel, dia sudah memiliki firman yang Tuhan telah berikan kepada dia untuk dia sampaikan kepada kaum Bani Israel. Jadi abang akan dibangkitkan, Bang Suma juga akan dibangkitkan. Penghakiman pertama kita akan ditanya, Bang Suma, ya Paman, kenapa engkau tidak menyembah aku, tidak menuhankan aku? Maka aku akan mengatakan, adakah pada masa engkau penginjilan mengajarkan Bani Israel menyembah dirimu, menuhankan dirimu? Jawab. Yesus akan mengatakan, aku tidak pernah mengatakan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku aku katakan, wahai Bang Suma. Ya sudah. Salah enggak aku tidak menyembahmu? Ya tidak, karena aku memang tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Giliran Bang Ulil yang ditanya. Bang Ulil, kenapa kamu menuhankan aku? Siapa yang mengajarkan engkau? Adakah ucapanku, firmanku yang sampai kepada muridku seperti itu? Kenapa engkau makan babi? Kenapa engkau ke gereja? Kenapa kau rasulkan Paulus? Kenapa kau kitabkan perjanjian baru? Adakah itu pernah aku ajarkan? Ah, enggak pernah Bang. Ya sudah, kalau gitu kau geser ke kiri. Sana-sana sikit dulu. Makanya ada ungkapan Yesus dalam Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti, sebelum masuk surga dan nerakanya seseorang, ada hari terakhir. Apa hari terakhir itu? Hari penghakiman. Kita dibangkitkan pada hari terakhir. Dibangkitkan. Inilah hari penentu surga nerakanya kita. Pada hari terakhir nanti, hari di mana orang ditentukan surga nerakanya, Yesus berkata, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Maksudnya kapan itu? Pada kami saat di dunia loh. Yesus mengatakan apa? Maaf, aku tidak mengenal kalian, penyalah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu real tertulis. Itu real tertulis. Di dalam Al-Quran pun ada ucapan itu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Pada hari penghimpunan, pada hari terakhir, apa yang manusia sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Saya cross check. Orang saudara kami Kristen tidak nyembah Allah. Apakah yang mereka sembah ini Yesus? Apakah Yesus akan menjadi musuhnya pada hari terakhir? Oh, aku temukan dalil itu. Na'udzubillah. Mata saya berkaca-kaca betapa banyak saudara kami Kristen yang butuh diselamatkan melalui para apologet Islam ini. Di situ dikatakan
pada saat manusia dikumpulkan pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada aku. Maka Yesus mengatakan, "Loh, sorry, aku nggak pernah mengajarkan itu. Penyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan." Siapa mereka yang membuat kejahatan, kata Yesus di sana? Yang memanggilnya Tuhan, yang bernubuat pakai namanya, yang mengusir setan pakai namanya, yang bermujizat pakai namanya. Padahal ketika saya duduk merenung, saya melihat saudara-saudara kami khususnya di Indonesia. Saudara-saudara kami yang ada di Indonesia yang bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus dan seterusnya, itu adalah orang-orang baik. Itu adalah orang-orang baik, orang-orang yang bisa dijadikan lisannya sebagai petua-petua. Orang-orang baik. Tapi kenapa Yesus mengusirnya? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Karena di awal data itu mereka tidak melakukan kehendak Bapa, melainkan kehendak mereka sendiri. Nah, apa kehendak Bapa? Kembali kepada Taurat yang tadi. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus acap kali menegur Bani Israel ketika Bani Israel itu melanggar Taurat. Makanya dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi saat ini, kata Yesus, saat ini telah menduduki kursi Musa. Jangan kau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, tapi dengarkanlah semua perkataan-perkataan mereka. Tapi jangan kau ikuti perbuatannya. Sebab mereka berkatakan tentang firman Tuhan, yaitu Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Apa bedanya dengan Kristen hari ini? Mereka membawa kitab Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Malah minggu, malah makan babi, malah tidak bersunat. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang aku kenal, mereka memanggil aku Tuhan dalam perspektif bahasa asli. Maran, Rabam, memanggil aku guru dan tuan, junjungan, pemimpin, gembala, guru, tutor, mentor, pendidik, dan seterusnya. Dan mereka juga bermujizat pakai namaku. Mereka juga bernubuat pakai namaku. Mereka juga mengusir setan pakai namaku. Memang, tetapi mereka bisa melakukan itu. Kenapa? Karena mereka melakukan segala kehendak Elohim. Tapi kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Sayangnya kamu tidak melakukan kehendak Elohim. Padahal di tengah antara muridku dan kalian, aku sudah pernah berpesan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka yang menggunakan namaku yang menyesatkan banyak orang? Yahudi nggak mungkin. Yahudi sekarang ini nggak memakai nama Yesus lagi. Mereka kembali kepada Elohim. Satu-satunya kelompok adalah Katolik dan Kristen dan sekte yang ada di bawahnya. Inilah cerminan bahwa apologet ini harus dipupuk. Islam Kristen harus selalu berdiskusi untuk mencari kebenaran. Silakan yang mendengarkan memilih dan memilah. Tak ada paksaan. Kita hanya edukasi. Jika itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, silakan. Kalau itu menyesatkan, boleh kemudian kita perbincangkan untuk kita dapatkan sebuah poin kebenaran dari hal yang dituduhkan sebagai penyesatan. Saya kira begitu abangku. Mudah-mudahan ada manfaatnya, utamanya bagi saya sendiri. Silakan. Oke Bang Suma, kayaknya di Makassar sudah mau 5:30 deh. Aku mungkin benar sekali. Sudah cukup dulu deh. Jangan-jangan Bang Suma mau sholat maghrib. Aku pamit aja. Kapan-kapan kita bertemu lagi ya abangku ya. Makasih abang. Selalu sehat-sehat selalu penonton-penonton yang di bawah. Amin. Ya, yang typing baik maupun buruk, aku hanya bisa menyampaikan dengan perkataan-perkataan seperti begini loh, seperti begini kata-kataku sering aku ucapkan begini. Sehitam-hitamnya awan hitam pasti menurunkan air hujan kepada orang yang baik dan yang jahat. Ya kan? Seburuk apapun orang lain menilai kehidupanmu, ketahuilah kehidupanmu pasti bermanfaat bagi orang lain. Sama seperti jangan engkau salah menilai cacing tanah. Cacing tanah pasti menyuburkan tanah agar tumbuhan tumbuh subur, agar manusia mendapatkan kelangsungan hidup. Demikian Bang Suma, apabila ada kata yang salah, aku mohon maaf Bang Suma. Keren abangku. Waktu Makassar. Siap abang. Dari Bang Suma, abang aku dengar seorang satpam tapi cerdasnya luar biasa seperti begini. Betul nggak Bang? Saya satpam umat Islam.
Oke bang. Bang, sehat selalu bang. Makasih ya bang, makasih. Penonton semuanya sehat-sehat juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hebat Bang Ulil ini, luar biasa teman-teman sekalian. Luar biasa. Ya, dia salah satu orang yang pernah hadir di dunia apologet. Mudah-mudahan sampai selama-lamanya beliau memiliki penguasaan diri seperti ini. Nah, kita doakan semoga beliau bisa mendapatkan petunjuk hidayah sehingga bisa mengenal ajaran Nabi Isa alaihissalam yang datang lebih dulu daripada ajaran tentang Yesus. Artinya Nabi Isa lebih dulu datang, baru lahir Kristen. Kristen ini lahir dari catatan-catatan orang-orang yang menuliskan tentang Nabi Isa dalam bahasa Yunani, sehingga yang tadinya Isa menjadi Isaus dalam bahasa Yunani, kemudian masuk ke Indonesia berubah menjadi Yesus. Semoga aja diaminkan teman-teman sekalian. Kalau hidayah sudah datang, tak ada kekuatan yang bisa menolak, tidak ada kekuatan yang bisa merubah itu. Apapun akan berubah menjadi lembut ketika hidayah itu sudah datang. Seperti lembutnya hati seorang bayi yang tidak pernah mengatakan, aku jangan kau ciptakan menjadi perempuan, jangan kau ciptakan aku menjadi laki-laki. Tapi dengan kelembutannya, bayi menuruti dan pasrah tunduk kepada ketetapan Tuhan yang ada pada dirinya. Semoga Bang Ulil terlahir kembali menjadi bayi yang suci, lembut, tanpa perlawanan kepada Rabbus samawati wal ard. Sekira begitu teman-teman sekalian. Karena di sini sudah 5:30, kita istirahat dulu ya. Insyaallah sebentar malam kita lanjut lagi. Sahabatku yang aku cintai, Bang Afida, barakallahu fik, panjang umur, sehat selalu. Doakan saya selalu dimudahkan setiap urusan saya, amin. Teman-teman sekalian, sekali lagi kita tutup dulu teman-teman yang belum sempat naik, karena kalau ada yang naik ini pasti panjang lagi nih. Kita bisa sampai maghrib, benar-benar maghrib nih. Sementara di sini saya mau persiapan dulu teman-teman untuk satu hal itu ya. Ini siapa ini? Ini tarian apa ini? Oh, mandi dulu, aku udah mandi tadi. Masya Allah Bang Afida, sesibuknya dirimu sempat-sempatnya hadir di sini. Oke ya teman-teman ya. Kita rehat dulu ya. Satu lagi, lagu apa? Lagu apa teman-teman? Satu lagu lagi katanya. Enggak, muslim nih, rata-rata muslim teman-teman. Yang minta permintaan ini rata-rata muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Ya, saya jual sate. Iya. Ya, yang minat yang orang Medan, saya jual sate di Medan Timur. Murni Tugu ya. Tolong datang ya, beli sate saya ya. Ya Bang Juma, makasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate Bang. Abang ngundang apa? Sate Padang. Promosi Bang. Ada orang Medan di sini Bang. Ya halo Bang. Halo. Saya promosi. Halo. Sate. Jaringan ya? Iya, saya lagi di jalan nih Bang. Waalaikumsalam. Lagi di jalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang minat beli sate ya, promosi Medan Timur, Jalan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Juma, makasih. Iya. Oke Bang, oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jaringan saya ya. Oke. Jaringan teman-teman lagi kurang bagus. Biasanya sore gini memang jaringannya gangguan. Udah ya teman-teman ya. Sebentar malam lagi ya kita lanjut. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore, selamat. Selamat sore, Bang. Sore telah selamat, Abang Duma. Siap. Sore telah selamat. Iya. Dari Katolik Protestan, Abang. Ini dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abang. Batak cerdas ini Abang Duma, Batak cerdas, bukan pemakan babi. Iya. Sehat selalu Bang Duma, biarkanlah hotel naik di atas. Oke, Bang Duma. Salam dari Medan. Oke, makasih Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita rehat dulu karena yang minta ini teman-teman Islam semua kan, kita butuh istirahat juga. Kita rehat. Ada satu orang nih. Halo Bang. Halo Abang. Bang. Halo. Tes. Tes. Oke. Kita turunkan abangku. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita sajikan pada sore hari ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua, sekaligus pengetahuan dan amal jariah bagi saya dan bagi teman-teman juga, sebagai sebuah ladang ilmu yang mana itu akan bermanfaat pada netizen semuanya, sahabat semua, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kepada teman-teman non-muslim, jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan dari apa yang saya uraikan, misalnya perkataan saya sempat membuat iman Anda itu meronta-ronta, karena mungkin penjelasan saya itu runut berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam Bible, dan Anda menolak kebenaran itu, ya itu bukan pada saya masalahnya. Problemnya bukan sama Bang Suma, tapi problemnya itu ada di Anda. Kalau kebenaran Al-Quran Anda tolak, wajar, karena Anda tidak mengimani kitab suci Al-Quran. Tapi kalau kebenaran yang ada di Bible Anda juga tolak, berarti masalahnya bukan di Bang Sumanya, masalahnya ada di Andanya, kan gitu. Kalau saya sih sesuai dengan pertanyaan itu yang saya sampaikan. Sebisa mungkin saya bisa menjelaskan berdasarkan isi Bible, karena memang ya bidang saya di situ. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang membuat hati saudara-saudara non-muslim tergores, boleh naik ke komal saya, boleh. Saya insya Allah selama saya sehat, ada waktu saya akan lalu live untuk nyapa teman-teman. Tapi itu bisanya setelah zuhur, karena pagi saya juga ada pekerjaan, harus ada tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan, harus kewajiban saya sebagai orang tua,
sebagai seorang muslim yang harus saya laksanakan. Untuk itu saya ada buka koma setelah zuhur dan juga setelah isya. Jadi kalau teman-teman merasa tergores dengan kebenaran yang sampaikan ini, silakan hadir di waktu-waktu itu, di waktu saya live. Hadir di sini, kalau perlu ajak pendetanya, ajak pastornya. Bagaimana bisa Bang Suma mengatakan itu ternyata keliru. Yang benar itu adalah seperti ini. Silakan hadir di sini, kita adu data, kita adu argumen. Tapi jangan saling memperlihatkan sisi kebencian. Kalau bisa naik ke sini, tahan aja amarahnya, tahan mulutnya untuk tidak menghujat, tahan mulutnya untuk tidak menghina, tahan mulutnya untuk tidak menista, dan seterusnya. Supaya Anda tidak mendapatkan hadiah yang setimpal. Karena di Islam itu diajarkan begitu, illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang yang zalim. Dan juga boleh membalas perbuatan jahat yang setimpal kepada pelaku kejahatan, supaya mereka tidak lagi melakukan hal yang sama di kemudian hari. Jadi mereka harus diberi pelajaran, tujuannya untuk melakukan pembinaan. Ya, melakukan pembinaan supaya mereka itu bisa sadar, bisa mencerna bahwa pola yang mereka jadikan sebagai keyakinan sebenarnya keliru selama ini. Saya kira begitu. Dan teman-teman yang sudah memberikan gift, insya Allah itu akan menjadi amal jariah, tidak akan membuat sahabat menjadi miskin, tidak akan membuat sahabat menjadi jelek rupa, jerawatan, gatal-gatal, kurap, panuan, dan seterusnya hanya gara-gara memberikan gift. Tetapi itu akan menjadi bukti bahwa dalam memberikan edukasi menuju kepada jalan kebenaran, Anda semuanya sahabat-sahabatku punya andil di hadapan Allah, sehingga kata Allah dengan janjinya akan membalas setiap kebaikan, setiap perbuatan baik manusia itu akan dibalas oleh Allah, meskipun hanya sebiji zarah saja. Untuk itu apa yang saudara-saudara berikan itu akan kembali kepada saudara sendiri. Dalam arti kata, Anda menitipkan hartanya untuk dibawa ke surga melalui Bang Zuma. Gitu intinya. Jadi tidak menjadi sampah saja, melainkan menjadi titipan Anda kepada kami, para apologet ini, untuk kami bawakan menuju jannah. Jadi hartanya tidak dihabiskan di dunia saja, tetapi ada juga yang dibawa ke akhirat. Itulah dia teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, kita tutup sampai sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bisa bermanfaat, bisa berbekas kepada kita semua, dan merupakan sebuah habit, kebiasaan kita di setiap hari mendengarkan diskusi lintas agama. Sahabat Viza Barakallahu Fik, mudah-mudahan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Yang tadinya benci, yang tadinya tidak suka, berubah menjadi suka. Sikit-sikit ingat komalnya Bang Suma, sikit-sikit ingat komalnya Bang Suma. Yang penting kalau nyimak Bang Suma itu jangan menggunakan cadar atau selendang kelambu nenek moyang. Nah, itu bahaya itu. Atau sudah pakai selendang transparan, ada manik-maniknya menggantung-gantung. Itu seperti apa ya? Seperti ria, pingin mengatakan kalau dia ini adalah gadis tercantik di India. Dan seakan-akan ria pingin dibilang kalau Anda itu orang kaya raya, sampai cadarnya pun terbuat dari emas gitu. Saya gara-gara itu kemarin, tahu nggak, sakit sini loh, ini masih terasa nih, masih sakit terasa gara-gara ketawa dan kejeduk di sini di meja ini. Gara-gara itu udah ketawa, sesak napas, kejeduk batuk jadinya kan ya, sampai lucu lah pokoknya, lucu. Ternyata kru saya juga nonton. Karena lawan Bang Suma katanya lawannya Abah itu bercadar, dan cadarnya itu kayak kelambunya nenek Mase. Ternyata mereka pun tahu. Kupikir cuman saya yang tahu.
Itu bukan saringan tahu, itu kelambu peninggalan kerajaan. Tidak boleh gitu. Betul, Cleopatra. Hey! Yang di YouTube juga pada tertawa. Oke teman-teman, kita menuju maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Yang mau puasa sunnah besok silakan. Besok 2 hari berturut-turut silakan. Insya Allah saya ingatkan kembali teman-teman yang mau berpuasa besok silakan. Puasa sunnahnya mantap kali tuh puasa yang besok. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin aku nggak mau baca taping kalian pada saat aku live karena takut aku meledak. Aku tuh orangnya suka meledak kalau ketawa, ada yang lucu. Kita tutup ya teman-teman. Selamat menunaikan sholat maghrib.